Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini ada kabar terbaru dari PDI Perjuangan. PDIP kali ini kepincut dengan elektabilitas yang tinggi dari Kaesang. Wah, berencana mendukung Kaesang di Pilgub Jateng. Kali ini kita lihat kabar terbarunya dari Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani Puan mempertimbangkan akan Maharani mengusung Kaesang untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kok iso? iso ya? Udah habis stok ya, Mbak? Iya. Habis stok. Ya, Atau kita takut sambut kalah? dengan tepuk tangan. Ya, lebih menjual ya Kaesang ya. Iya. Lebih laku Kaesang daripada pisangnya ya. Iya. Kemarin ada netizen yang komentar, boro-boro mau ngurus Jawa Tengah, ngurus bisnis pisang aja nggak bisa. Nggak tahu kau, rupanya itu bisnis pisangnya Kaesang itu menjamur. Memang Iya. otak kalau sudah dipenuhi kebencian, ya kan, Betul. akan kotor selama-lamanya. Betul. Ya. Kalau udah benci susah ya. Jadi setelah elektabilitasnya Kaesang itu melonjak tinggi, melebihi yang lainnya, maka Puan tergoda untuk meminang Kaesang. Asik. Tapi ada juga yang lain ya, itu mengomentari apa yang diucapkan si Puan Maharani. Dikatakannya apa? Ya, mereka bilang lebih baik PDIP pilih kader sendiri aja. Karena Nanti kalah. PDIP punya tokoh-tokoh yang bisa dikatakan bisa diusung dalam dalam Pilgub Jawa Tengah, ya kan? Hendrar Prihadi, Hendrar Prihadi, Bambang Pacul dan lain sebagainya. Masalahnya kurang laku. Iya. Nggak laku ya. Makanya suruh dulu orang itu jualan pisang. Biar laku kayak Kaesang gitu loh. Iya. Jadi bukan tanpa alasan kalau ketua umum PSI ini, ya Kaesang ini, itu laku keras di Jawa Tengah. Karena apa? Itu kampungnya. Iya. Kenapa? Takut kandang banteng diobrak-abrik. Takut kayaknya, takut ya. Maka dipilihlah opsi salah satunya Kaesang supaya apa? Supaya banteng kandangnya nggak jadi diobrak-abrik. Ya kan, itu kan kiasan. Jangan kalian marah. Iya, betul. Asal aku Jangan bicara marah, ya. banteng, emang lambang kalian banteng kan? Bukan kelinci kan? Ya kalau aku bicara seperti ini, itu sebuah kiasan semuanya itu, ya kan? Kan nggak secara nyata-nyata obrak-abrik. Gitu dia. Ini akan terjadi, akan terulang sejarah yang kedua kalinya. Apa itu? Setelah Pilpres kandang banteng diobrak-abrik, nah sekali lagi akan diobrak-abrik sama yang namanya Kaesang ya. Alasan Asik. pertama itu dia. Makanya itu Mbak Puan Maharani itu melihat ini Kaesang ini potensial ini. Makanya ya udahlah, Mbak Puan tolonglah bilang sama Ibu Ketum biar langsung dibikin surat tugas. Asik. Ya, itu dia. Baru ada berpendapat katanya PDIP ngapain ngambil kader dari yang lain, kader sendiri dong, ya kan? Kenapa, masalahnya apa? Ya, coba. Itu kayak Golkar itu, ya dia ngambil kader dari Gerindra. Iya, betul. Yang penting kan Ya menang kan, ya. Deddy Mulyadi dari Gerindra, Bobi Nasution dari Gerindra, tapi surat tugas kan dari Golkar juga. Iya. Kenapa enggak? Keluarin aja lah surat tugas untuk ketua PSI itu, apa susahnya? Masalahnya sekarang mau apa enggak? Iya. Jadi di sini nampak tidak kesehatian, adanya ketidaksehatian antara ya pengurus yang satu dan yang lainnya di dalam PDIP. Aduh.
Udahlah, ganti dulu sekjenmu itu biar bisa kalian satu arah. Ini ku tengok, yang satu dukungannya ke kiri, yang satu dukungannya ke kanan. Gimana ini? Ya udah, kalau nggak yakin mengusung kader sendiri, nggak apa-apa kader yang lain lah. Nggak sembarangan itu ketum. Kecil-kecil begitu Kaisang itu ketua umum. Posisi tawarnya tinggi itu. Sebelum dipinang partai yang lain gitu loh. Karena apa? Golkar, Gerindra, Nasdem itu udah ngintip-ngintip ke arah Kaisang. Jangan sampai gak dapatan. Mungkin PKB juga. Kecuali kalau di Jawa Timur mungkin PKB punya tokoh sendiri lah. Ini Jawa Tengah. PKB kan dari dulu kan begitu, ngekor aja. Karena apa? Ketua umumnya pun juga nggak pernah mencalonkan diri jadi tidak pernah mendeklarasikan diri menjadi calon presiden. Selalu jadi wakil. Artinya apa? Ikut aja deh. Gitu dia ya, kalau bisa dibilang Jawa Tengah ini ya, walaupun di situ si merah semuanya, tapi kurasa si merah yang satu lagi, si mawar merah kayaknya punya kesempatan. Ya, ini punya keuntungan loh. Kalau misalnya sempat PDIP mengusung yang namanya Kaisang, yang pertama ya itu akan terjadi rekonsiliasi antara Banting dengan terahnya Jokowi. Iya, akan terjadi rekonsiliasi. Mana tahu makin ke depan makin pulih kan? Itu yang pertama ya, akan ada rekonsiliasi. Baru yang kedua ya, ini akan menaikkan ratingnya PDIP gitu loh ya. Sementara PDIP kan kemarin sudah pelajaran lah dari Pilpres kemarin kan nggak seberapa. Ya, jangan sampai yang nggak seberapa itu terulang lagi. Gitu loh ya. Ya mudah-mudahan dengan mengusung Kaisang itu nama PDIP ya semakin lama semakin dicintai rakyat. Artinya apa? Ya mungkin selama ini PDIP itu mengedepankan ego, tapi untuk saat ini kayaknya nggak bisa lah ego-egoan ya kan. Bukan maunya partai sekarang. Kata kuncinya maunya rakyat. Itu dia maunya rakyat. Sayang, aku nggak bisa mendukung. KTP ku Sumatera Utara. Biarlah aku dukung di sini lainnya aja, iparnya aja lah. Belum ada arahan, belum. Ya, itu dia ya, ada rekonsiliasi, nama PDIP akan semakin naik, ya kan begitu. Dan ketiga, tidak menutup kemungkinan nanti Kaisang akan kembali lagi ke PDIP. Bisa saja toh. Itu kemungkinan kecil. Apapun bisa terjadi di dalam politik ini, kan begitu. Tapi kalau gue tengok ya, PSI ini makin melonjak ini namanya ini ya. Jadi yang baru yang keempat ya, itu kan Kaisang itu kan mewakili kaum milenial, kaum Gen Z. Bisa dikatakan nanti PDIP ini kan kurang tokoh Gen Z-nya. PDIP ini kebanyakan kaum sepuh. Rata-rata itu pengurus dan juga kadernya itu 50 bahkan 60 tahun ke atas. Ini saatnya PDIP melirik ya tokoh-tokoh muda supaya apa? Sadar rakyat ini bukan cuma milik kaum tua. Negara ini juga punya kaum muda. Dan ingat ya, kesadaran berpolitik kaum Gen Z itu lebih tinggi dibandingkan daripada periode-periode yang lalu. Itu dia. Itulah yang dinamakan apa namanya itu? Istilahnya itu, silent majority. Iya dong, itu namanya silent majority ya.
mereka itu dalam jumlah besar, tapi silent gitu loh. Nggak terlalu nampak kayak di permukaan. Iya, jadi kalau ku bilang ini Mbak Puan, aku bukan memecah belah kalian ya, bukan. Bukan ya. Jangan jadikan cuma sebagai pertimbangan. Eksekusi. Udah bisa dibikin draftnya itu, surat tugasnya itu. Ya ngomong baik-baiklah, ngomong sama Ibu Ketum. Ini kesempatan emas, Ngapain dipaksakan? Kalau kader sendiri contohnya nggak ada yang mumpuni untuk di Jawa Tengah, nggak usah dipaksakan. Sedang di Jakarta juga sampai sekarang kalian kebingungan kok. Kader sendiri apa si Anies ya? Kader sendiri apa si Anies ya? Si Anies atau kader sendiri ya? Gitu dia. Ya udah, kalau memang pada prinsipnya kalian itu mementingkan kemenangan, ya udah, nggak usah paksakan kader sendiri lah. Aduh, maaf ya. Ya, bukankah itu yang menjadi cita-cita kalian yang diutarakan Adiana Pitupulu? Bagaimana cara mengalahkan mereka? Menangkan pilkada serentak di setiap daerah. Gitu loh. Tapi kurasa ini akan bertolak belakang ini dengan cita-citanya Adian ya kan? Maksudnya Adian itu kan dengan kader sendiri. Tapi Mbak Puan berpikir, kayaknya kader sendiri kayaknya nggak mampu deh. Gitu. Kayaknya harus mengusung yang lain deh. Kalau orientasinya kepada kemenangan. Aku kan pengen ngasih tahu sama kalian bagaimana caranya jalan menang. Biar jangan kekalahan yang kemarin terulang kembali. Itu dia, malu. Keluarnya paling besar, suaranya paling kecil. Blundernya paling banyak, presentasinya paling rendah. 16%. Sekarang aku challenge Mbak Puan, apakah Anda ingin 16% itu terjadi lagi di Jawa Tengah? Yuk, kita mikir sama-sama yuk. Jangan sakit hati kalian kalau aku ketawa-ketawa. Ya kayak ginilah caraku menyampaikan berita. Aku kan pembawa berita. Kenapa kalian selalu beranggapan bahwa aku ada sentimen negatif sama PDIP? Tidak. Aku ini 10 tahun di PDIP, iya kan? Dan aku masih punya banyak teman-teman dan saudaraku. Dan juga tulangku juga sampai sekarang PDIP. Baik tulangku ini, dengarkan tulang yang ada di kampung, yang ada di Jakarta, di mana-mana. Masih PDIP kalian kan? Iya kan? Dan aku siap dibenci. Tulangku sendiri biar tahu kalian. Ini tulang maksudnya dari orang rumah. Apa dibilangnya? Sampai bertengkar kami di di komen. Ku buka dulu sama kalian. Inilah pertaruhanku biar tahu kalian. Yang namanya megang prinsip itu. Ya waktu aku pegang Prabowo. Masa penculik mau kalian bela-bela? Lalu aku bilang apa sama tulangku? Kita buktikan aja tulang. Hush, kok jadi bahas tulang? Kalau tulangku dari pihakku, ya kan, itu dia pemilih pasifnya itu. Agak kubuka sedikit ya. Memilih itu pun gara-gara anak-anaknya itu. Tapi gimana pun juga dari keluarga aku bilang, kami dari dulu itu sudah garis keras PDIP. Tapi gimana pun juga kerasnya garis itu di dalam hatiku, aku tidak lurus sama Jokowi. Biarlah aku yang menanggung derita ini. Kok jadi ngomongin aku? Kok jadi ngomongin tulangku aku ya? Itu kan pengalaman pribadi, ya kan? Ya itu dia. Tapi ujungnya apa? Sampai sekarang nggak dicakapi. Enggak. Udah bagus hubunganku sama tulang ya kan. Nanti kami mungkin pulang itu sama-sama pulang kampung lah. Gitu. Untuk tulangku yang di Jakarta, halo tulang.
Tulangku juga yang di Medan. Itulah dia serba-serbi di dalam dunia pilih memilih ini, ya kan? Jangankan orang lain, sama saudara sendiri pun kita bisa berbeda pilihan. Nah, kalian yang jelas-jelas bukan saudara, juga bukan tetangga. Ya kalau aku berbeda pilihan dengan kalian, maklumi aja. Jangan gara-gara aku ketawa-ketawa kayak gini sakit hati kalian. Bagaimana supaya kita bisa memilih dengan happy? Gitu dia. Kok sama aku lagi balik ya ceritanya? Iya, ya jadi kita itu harus cerdas di dalam menentukan pilihan. Ya mungkin ini sudah disadari oleh ya Mbak Puan Maharani. Dia itu berpikir realistis saja. Dia sudah belajar bagaimana hidup dengan hidup di dalam halusinasi. Coba perhatikan, dia udah nggak berani lagi teriak solid, nggak berani lagi, nggak berani karena apa? Capek, tegang urat lehernya bilang solid. Sementara di bawah nggak solid. Ya, terlalu banyak janji-janji yang dikatakan Mbak Puan kita pasti menang. Makanya Adian berani katakan sama siapa namanya Ganjar, Mas, jahitkan jasmu. Iya kan? Itu dia. Jadi sekarang mungkin Mbak Puan Maharani itu sudah melihat survei bagaimana, situasi di lapangan bagaimana, dan juga sebetulnya bagaimana kemungkinan yang terjadi ketika Kaesang memimpin Jawa Tengah. Gak ada masalah lah kalau kurasa. Anak muda yang umur 30 tahun memimpin sebuah bangsa. Iyalah, ya kan? Sebuah bangsa di Jawa Tengah. Lihatlah dulu abangnya itu, ya kan? Sampai sekarang kan bangga kita. Apa dibilang orang? Oh, itu wapres termuda di dunia. Iya dong, itu dia, ya. Jadi udahlah, optimis aja lah, ya. Ya ini saatnya anak-anak muda, ya. Dibilang masalah kemata kan beda dulu, beda sekarang. Kalau anak-anak dulu umur 30 tahun masih main layangan, sekarang enggak. Umur 8 tahun, 10 tahun udah ngerti namanya internet, ya. Umur 15 tahun udah bisa menghack, menjebol sistem di dalam sebuah perusahaan. Itulah anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang itu umur 25 tahun omsetnya itu bisa sampai 50 miliar. Nggak bisa diremehkan, ya. Oke, kalau kayak gitu respect untuk Ibu Puan Maharani. Aku tahu Ibu Puan hanya memikirkan bagaimana supaya bangsa ini semakin maju. Dan 16% jangan terjadi lagi. Oke, salam respect, salam perbela, salam NKRI harga mati. Gitu deh ya. Opung yang membahas PDIP kepencut dengan elektabilitas dari Kaesang di Jateng ya. Gimana menurut kalian ya? Gak ada salahnya sih kalau memang PDIP beneran ngusung Kaesang, ya kenapa juga ya kan? Gak ada salahnya, toh sama-sama menguntungkan ya kan. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.